Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, saya Ibu Tenri hadir kembali menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam salah satu media belajar bersama Bu Tenri. Belajar apa sih Bu Tenri? Belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Serambi Bu Tenri kali ini menghadirkan sesuatu yang kira-kira menemani sistem kebut semalam kalian. Bedah soal bahasa Indonesia persiapan SS genap kelas 12. Serambi Bu Tenri hadir dengan kalian ya. Kali ini kita mulai ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dimudah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak hebat, ini adalah kisi-kisi soalnya sama dengan asas semester ganjil kemarin, karena memang kita sedang berupaya untuk belajar membabat semua tentang TKA. Ada majas sampai terakhir ada tanggapan logis. Ada tanda baca kalimat langsung sampai pihak yang dituju pada teks editorial. Kita mulai dengan menentukan acuan pronomina atau kata ganti anak-anak hebat. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, dalam sebuah teks itu kata tertentu bisa merujuk pada kata lain yang disebut dengan antecedent. Kata yang dirujuk. Rujukan kata biasanya menggunakan kata ganti atau pronomina atau kata petunjuk untuk menghindari pengulangan kata yang sama secara terus-menerus. Kata ini merujuk pada yang mana sih Bu Tenri? Jadi kalau ketemu soal seperti ini, semua kata ini gitu ya. Kata dalam tanda kutip ini. Itu kira-kira mengacu pada mana? Nah, kalau yang seperti ini jawabannya adalah Gunung Bromo. Karena memang kata ini berfungsi sebagai pronomina penunjuk yang mengacu pada kata benda sebelumnya. Sehingga Gunung Bromo tidak diulang-ulang tapi cukup menggunakan kata ganti ini. Berikutnya kita ketemu sama kata serapan. Kata serapan ada bentukan asal, ada asal bahasa dan perubahannya. Saya sih menyebutnya ada kata serapan ya yang muncul pada beberapa soal. Ada sistem, ada teknik, eksekutif, sentral, manajemen, devisa, analisis, diagnosis, dan apotek. Bentuk asal yang salah ya, kita tahu bahwa asal bahasanya dari Yunani, bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda. Banyak sih sebenarnya bahasa asing yang ternyata kata-katanya kita serap menjadi bahasa Indonesia. Jangan sampai salah mana kata serapan dan mana bentukan asalnya. Baik, kita ketemu sama kalimat simplek. Kalimat simplek adalah kalimat tunggal yang hanya terdiri dari satu klausa inti saja. Yang mana Bu Tenri? Ya, yang ponsel adalah perangkat komunikasi. Jawaban yang A. Kalimat tidak efektif, tuh saling tuduh-menuduh agar supaya sangat besar sekali ribuan para pekerja wilayah kawasan. Dengan sangat amat paling disayangi sekali demi untuk banyak pemikiran-pemikiran. Ada paling ter tuh nggak boleh. Perbaikan kalimat tidak efektif sudah saya sebutkan nih, soalnya seperti ini. Jadi nanti kalian bisa memilih mana sih yang benar. Jadi yang benar adalah yang D ya kalau yang ini ya. Urutan keempat. JFF ke-10 ini akan menghadirkan fashion show yang baru berupa fashion show busana mana sih busana pria dengan tema mistik men. Kelas kata, kita ketemu sama kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata bilangan atau numeralia, kata bilangan atau kata keterangan atau adverbia, kata ganti pronomina, dan kata tugas. Kata tugas beranak gitu ya. Ada kata hubung, kata depan, kata seru, kata sedang, dan partikel. Kalimat sebab akibat. Jadi nanti ketemu ada satu kalimat yang di dalamnya ada sebab, ada satu kalimat yang di dalamnya ada akibat. Jadi ada dua kalimat. Yang mana Bu Tenri 2 dan 4 ada konjungsi karena dan ada konjungsi oleh karena itu. Dua kalimat tersebut menjadi satu kesatuan yang di dalamnya ada hubungan sebab akibat. Kata berimbuhan ada disebarluaskan, mencampur adukkan, menyisakan, memprakarsai, terkendali, penyusutan, kerusakan, tersukses. Ada perbaikan kata hubung. Jadi ada yang saya coret ya, Bu Tenri coret. Itu ada kata yang memang salah. Silahkan di sebelah kanannya itu ada kata yang sudah benar kata hubungnya. Begitu.
Berikutnya, amanah dalam cerita. Ketemu sama soal-soal seperti ini anak-anak hebat. Jadi kalian akan bertemu dengan pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam penggalan ceritanya. Kita harus mau dan berani mengakui keunggulan orang lain. Jadi kalian harus memastikan bahwa ada bukti dalam teksnya sehingga ini memang benar-benar jawabannya gitu ya. Jangan sudah main perasaan saya gitu. Jangan. Berikutnya kita ketemu sama sinonim ya. Maaf tuh di situ bukan antonim tapi sinonim. Kalau antonim kan lawan kata. Kalau sinonim itu persamaan kata. Jadi sinonim dominan adalah utama. Istilah. Arti istilah dominan dalam penggalan teks tersebut adalah kalau namanya istilah berarti berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peristiwa dalam cerita. Kenapa kok bunyinya begini ya Bu Tenri? Ya kita belajar tentang tahapan alur dan yang paling bisa dijadikan bukti adalah setiap kalimat pada cerita itu dibuktikan dengan adanya penanda ada latar, tempat, latar waktu, latar suasana, begitu. Latar tempat, waktu, suasana. Jangan sampai kalian tidak memastikan bukti yang ada dalam teksnya. Kalau yang ini jawabannya yang D ya, mereka mendengar suara seekor rusa. Kalimat opini. Nah, kalau opini itu memang dia ada memastikan itunya ya, merupakan pendapat yang masih belum bisa belum bisa dibuktikan seperti itu. Jadi jangan sampai kalian memastikan nggak ada buktinya gitu. Pasar Gede berada di kota Solo. Pasar Gede ini memiliki bangunan yang kokoh, tatanan rapi, nyaman, bersih, dan bagus. Peredaran uang di pasar ini mencapai 4 miliar per hari. Pasar tradisional ini mendapat dana 400 miliar untuk revitalisasi. Jumlah itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran 2011 yang mencapai 650 miliar. Jawabannya yang nomor 2, karena memang itu merupakan opini, bukan ada faktanya. Oke? Tanda baca. Bu Tenri punya pilihan langsung ada 3, terdiri dari nama, tempat, tanggal lahir, dan alamat. Abaikan tanda titik 2 pemberiannya ya anak-anak hebat, kita langsung ke tanda bacanya. Itu salah, Bu Tenri maunya tuh di tab gitu ya, tapi nggak bisa. Nama titik 2 Riana Tunggadewi, S titik H titik, tempat koma tanggal lahir titik 2 Bengkulu. Nah ini salahnya di Bengkulunya, kenapa? Karena memang menggunakan huruf kapital semua. Yang nomor 2, nama Riana Tunggadewi, S titik H titik, tempat koma tanggal lahir titik 2 Bengkulu, S strip 4 strip 1986. Sebenarnya itu nggak masalah sih. Cuma ya kita lihat yang berikutnya, alamat Jalan Bakti Husada 10 koma, harusnya nggak ada komanya. Nama Riana Tunggadewi, S titik H titik, tempat koma tanggal lahir Bengkulu, garis miring 5 April tuh yang salah. Nama titik 2 Riana Tunggadewi, S H titik H. Riana Tunggadewinya menggunakan huruf kapital semua. Dan yang benar adalah yang paling akhir, 3 baris paling bawah. Itu Riana Tunggadewi, S titik H titik, tempat koma tanggal lahir titik 2 Bengkulu, 5 April 1986, alamat Jalan Bakti Husada 10, Bengkulu. Opini penulis. Nah, kita belajar tentang bagaimana seorang redaktur. Nah, redaktur ini dia mewakili tim media massa, dia ingin menyampaikan sesuatu, dia ingin berpendapat, dia ingin menitipkan sebuah pesan, dia ingin memberikan sebuah argumen tapi mewakili siapa dan untuk siapa, seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini ternyata opininya lebih ke yang D. Daripada terlihat lebih sibuk mengurusi hal-hal lain yang tidak penting, lebih baik pemerintah mulai mengantisipasi peningkatan jumlah anak. Nah, itu yang jumlah anak jalanan. Jadi ini adalah kalimat opini yang memang diharapkan itu memang dapat langsung nyampe kepada pihak yang ditujunya siapa, yaitu siapa nih, pemerintah kayak gitu. Konotasi positif adalah makna yang di dalamnya memiliki satu ujaran yang baik gitu ya konotasinya. Sesuatu makna yang di dalamnya ada baiknya, kayak gitulah bahasanya.
kita ketemu makna, ada makna denotasi dan makna konotasi. Kalau makna denotasi adalah makna sebenarnya sesuai dengan kamus. Kalau konotasi terbagi atas dua, konotasi positif dan negatif. Kalau konotasi positif yang tadi, kalau yang negatif berarti makna kiasan yang miring gitu ya. Contohnya apa Bu Tenri? Konotasi positif adalah tunanetra, kalau yang negatif adalah buta, kalau yang denotatif adalah tidak bisa melihat. Begitu. Pihak yang dituju, kira-kira kalimat-kalimat yang ada di sini itu maunya ditujukan sama siapa sih? Dia mewakili siapa dan untuk siapa? Nah, pihak yang dituju pada paragraf tersebut adalah pemerintah. Buktinya mana? Di situ sudah ada. Hanya jadi di sini bagaimana kita harus menempatkan janji pemimpin kayak gitu. Jadi memang ada kata juga membuat pemerintah berjalan dengan baik. Karpe gitu ya. Karpe itu maunya ke pihak yang dituju. Teks ulasan itu adalah sebuah teks yang di dalamnya memuat resensi atau timbangan karya atau baik buruknya sebuah karya atau kelemahan dan keunggulan karya. Memang di dalamnya ada identitas karya, gaya pengarangan, dan ikhtisar. Jawabannya ya kelemahan karya gitu ya. Berikutnya ada nilai dalam cerita. Kalau nilai dalam cerita itu adalah sesuatu yang berharga dalam cerita tapi bukan di dalamnya, di luar dari konteks cerita tersebut. Kalau moral Bu Tenri, moral itu bila mana kita memilih moral kalau di dalamnya ada tentang etika seperti itu, baik buruknya seseorang. Sosial itu ada kaitannya sama orang lain. Kalau budaya berarti sesuatu yang sudah disepakati oleh masyarakat. Estetika adalah keindahan, politik ya politik. Kalau di sini itu tentang menyanyikan lagu yang populer di daerah Batak seperti itu, yaitu budaya. Kalimat langsung, jawaban yang A. Jadi dalam sebuah kalimat langsung diakhiri oleh tanda baca, meskipun ada tanda petiknya lebih dari satu paket, maka untuk paket yang pertama, petik yang pertama itu kalau kalimat berita maka diakhiri tanda koma. Kalau dia diakhiri oleh tanda baca seru atau tanda tanya, maka tetap menggunakan itu. Tapi kalau khususon ya, untuk yang tanda baca teks berita, maka menggunakan huruf koma. Seperti itu ya, jawaban yang A. Inti kalimat, subjek dan predikat benar-benar satu pekerjaan saja. Jawaban yang C. Persamaan teks dua teks, kalian harus mencari persamaannya seperti apa ya. Jawabannya yang D. Kalimat fakta berarti yang sudah pasti kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Jawabannya yang A. Tahapan alur. Kenapa Bu Tenri memilih permasalahan menurun? Nah, tahapan alur itu mulai dari pengenalan situasi, pemaparan masalah, permasalahan semakin memuncak, permasalahan menurun, dan penyelesaian. Kata kuncinya apa Bu Tenri? Kalau penyelesaian situasi cerita, pengenalan situasi cerita hanya ada tokoh sama latar saja. Til. Kalau pemaparan masalah berarti masalah yang muncul atau ketidaksesuaian itu hanya satu saja masalahnya. Kalau permasalahan semakin memuncak itu berarti banyak itu masalahnya. Tapi kalau permasalahan menurun, dia ada solusi yang masuk gitu. Saya pasrah, saya tidak mau membahasnya lagi. Disitulah si Sumi menangis dan Juminten memeluknya. Apakah ini sudah penyelesaian? Belum. Kenapa? Kemudian Sumi menangis. Apa yang terjadi dengan Sumi setelah itu? Kita nggak tahu. Makanya itulah permasalahan menurun. Kalimat semakna, kalian harus memastikan subjek, predikat, objek, keterangannya sama persis. Hanya peletakannya saja mungkin kata-katanya juga sama begitu. Lamban dalam puisi. Kalau kita mengenal kalimat-kalimat dalam puisi atau baris-baris dalam puisi itu memang biasanya menggunakan diksi. Jadi dia tersembunyi menyisipkan sesuatu yang kita sebenarnya mudah saja kata kuncinya, hanya saja dibuat lebih puitis. Pita hitam artinya berduka. Majas, nah banyak majas nanti yang muncul ya, ada metafora, personifikasi, litotes, repetisi, paradoks, sinedoks, pars, pro, toto. Itu kita bahas di materi sebelumnya tuh sama plek semuanya sudah ada di situ. Kebetulan metafora yang muncul di sini adalah Raja Siang alias matahari.
Penutup surat 7 Mei yang C, atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih. Itu yang benar. Kenapa Bu Tenri B-nya kok kapital? Karena memang sapaan. Jangan menggunakan atas perhatiannya, karena nya itu tidak sopan. Keistimewaan tokoh, jawabannya yang D. Keistimewaan tokoh itu adalah sesuatu yang membedakan dia dengan yang lain. Kalau keteladanan tokoh yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan pokok itu adalah ide pokok, diambilnya dari subjek dan predikatnya kalimat utama, maka kalian harus mencari kalimat utamanya seperti apa. Apakah mesti di awal, Bu Tenri? Deduksi? Ataukah yang di akhir namanya induksi? Yang di tengah? Berarti kalian harus menemukan subjek dan predikatnya kalimat utama. Teks negosiasi berarti kalian harus memastikan pilihan demi pilihan itu dijawab. Kalau kesepakatan sudah mencapai kesepakatan, ya kesepakatan. Kalau hanya sekedar kesepakatan penundaan, berarti ya seperti itu. Nggak perlu kalian, kalau seperti ini sih kalian harus memastikan pilihan A, B, C, D, E itu sesuai. Interpretasi adalah hal yang paling sederhana tentang teks anekdot. Kira-kira kalian mau bahas apa sih kalau kita ketemu sampai interpretasi teks anekdot? Itu adalah menyindir polisi ya. Kita tahu bahwa teks anekdot itu adalah sindiran yang dibalut dengan humor. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama itu adalah aku. Sudut pandang orang pelaku sampingan itu aku menceritakan orang lain. Kalau orang kedua berarti kamu gitu ya. Orang ketiga serba tahu berarti semuanya serba tahu mulai dari awal sampai akhir, sebelum sesudah itu tahu. Kalau seorang ketiga terbatas ya terbatas aja, cukup nama, nggak perlu sampai yang tahu-tahu sebelum 10 tahun sebelumnya, 10 tahun kemudian tuh nggak perlu tahu. Sikap unggul tokoh berarti yang dominan. Kenapa Bu Tenri jawabannya bukan yang 3? Karena memang Aisyah mengajak relawan saja tapi masih belum muncul apa sih keunggulannya. Simpulan, jadi ini adalah kalimat yang kita buat sendiri, kalimat yang kita bahas sendiri, tapi mencakup seluruh kalimat penjelas sebelumnya. Judul buku, semua menggunakan huruf kapital kecuali preposisi atau kata depan dan konjungsi atau kata hubung. Kalimat bersinonim di sini ada yang nomor 5 yaitu besar dan megah. Dalam satu kalimat berarti ada 2 kata yang memiliki makna sama. Tanggapan logis, kata kuncinya adalah tanggapan yang realistis, yang masuk akal. Dah gitu aja. Tanggapan positif adalah tanggapan yang bersifat baik gitu, yang mendukung. Nah, harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Alamat surat Bu Tenri sudah ngasih tahu bahwa PT tidak menggunakan titik, S titik E harus ada titiknya. Kemudian alamat surat sudah saya kasih tahu di situ YTH titik 2 Syala harusnya titik 1. Nomor titik itu benar. Dan setiap baris dalam kalimat alamat surat itu tidak diakhiri oleh tanda titik. Yang boleh hanya gelar akademik. Terima kasih. Ya Allah, ternyata sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Dan kali ini Bu Tenri berdoa semoga selama bedah soal ini kalian bisa menerima gitu ya. Sudah bisa langsung masuk. Oke, langsung besok bisa mengerjakan soal. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Tenri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.